Pak Jokowi ketika melakukan belusukan ini tidak akan bisa sama persis ketika Gubernur DKI Jakarta. Apakah mungkin frekuensinya berkurang, lalu kemudian hal-hal apa saja yang kemudian nanti akan dikorbankan terkait dengan belusukan ini, Pak Gubernur? Persis, ya. Jadi frekuensi pasti akan berkurang karena kan dia akan lebih banyak ya tanggung jawab. Bukan hanya mengurusi lokal, ini mengurusi nasional dan mengurusi hubungan diplomasi dan macam-macam dengan dunia internasional, kawasan maupun global. Contoh misalnya, kita aja 2015 sudah disibukkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian kita juga bagian dari G20, ya kan? Ini semua memakan energi kreatif dari seorang presiden untuk memosisikan Indonesia jauh lebih punya peran yang optimal dibanding hanya sebagai objek penderita, penonton atau pasar potensial, kan itu kan. Nah ini kan tentu harus membutuhkan ya bukan hanya pemikiran dari tim staf khusus atau menteri-menteri, tapi juga tentu peran seorang presiden, sehingga hubungan dengan luar negeri pun pasti akan menyita waktu. Saya pikir Pak Jokowi ini kan memang harus kita maklumin lahir dari satu rahim kepemimpinan populis gitu ya. Itu harus menjadi catatan. Bukan dari satu situasi yang berada dalam organisasi yang biasa nyaman pasti gitu, seperti militer misalnya. Militer itu kan menekankan kepada kepastian dan kenyamanan dalam konteks mesin organisasi, sehingga orang yang biasa di situ misalnya seperti Pak Sampono atau Pak SBY atau Pak Harto itu pasti akan lebih mengedepankan yang disebut dengan kepastian dalam konteks lingkungan atau forum dan lain sebagainya, termasuk juga keamanan. Contoh misalnya Pak SBY sangat jelas kan lihat protokolernya begitu luar biasa. Pak Harto meskipun agak sedikit berbeda, tetapi kepastian menjadi nomor satu juga. Meskipun tentu pendekatan populis juga dia lakukan, misalnya kolom pencapir dan lain-lain ya. Tetapi Pak Jokowi agak mirip dengan Gus Dur. Lahir dari tradisi kekuatan sipil. Gitu ya. Kalau Gus Dur itu dibesarkan dalam tradisi ormas dan tentu kekuatan civil society yang seperti pro demokrasi dan macam-macam. Sehingga apa? Dia kerap kali mendekonstruksi protokoler. Nah, dan Jokowi juga agak mirip, meskipun dari usahawan, tetapi dia bukan karir di politik yang betul-betul misalnya di birokrasi gitu, atau misalnya dia betul-betul orang partai yang dari awal gitu. Tidak, dia usahawan, kemudian masuk ke dunia politik langsung. Beberapa kemudian dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Jadi ini agak sedikit berbeda karakteristik. Tapi kalau belusukannya sendiri itu sebetulnya menunjang kinerjanya sebagai presiden atau tidak sih sebetulnya? Harusnya iya, karena belusukan tuh sebenarnya sesuatu yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi gini, komunikasi informal itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengurangi yang disebut dengan gap antara elit dengan masyarakat bawah. Karena kerap kali sekarang ini pemimpin yang lahir sejak Orde Baru, tentu Orde Baru, kemudian Orde Reformasi kecuali Gus Dur ya, Bu Mega, kemudian Pak Habibie, Pak misalnya yang Pak SBY yang terakhir, itu menunjukkan bahwa karakteristik pemimpin itu masih juga punya gap itu dengan masyarakat yang dipimpinnya. Nah ini tentu macam-macam alasannya. Ada yang positif tentu karena untuk soal keamanan dan macam-macam. Ada juga yang karena memang tipikal dirinya selalu menjaga bahwa untuk zona nyaman kekuasaan dia jauh lebih nyaman ketika dia kemudian lebih konsolidatif dengan elit dibanding dengan belusukan dengan masyarakat. Kalau Jokowi, saya melihat dia harus mempertahankan tipikal populisnya, tentu dengan modifikasi. Karena kalau orang melihat Jokowi itu menjadi sangat elitis, itu juga agak riskan untuk partisipasi warga masyarakat. Sekarang kenapa? Pertanyaannya, orang mau mendukung Jokowi padahal dia bukan PDIP atau bukan warga partai. Karena apa? Ya figur itu melampaui yang disebut dengan party ID-nya. Sehingga apa? Ketika saya merasa bahwa ada figur dari partai sekalipun yang melampaui melampaui kebiasaan tradisi formalistiknya partai, itu pasti orang akan kemudian mendukungnya. Dan sekarang kan dia sudah memerintah nih. Maksud saya 20 Oktober nanti dia akan dilantik menjadi presiden Indonesia 5 tahun ke depan. Salah satu cara dia merawat yang disebut dengan psikopolitis dan dukungan dari masyarakat adalah public trust. Nah, public trust itu kan modal sosial. Kalau dia mau memimpin dengan sukses,
dia nggak bisa memimpin hanya mitra koalisinya. Dia harus memimpin rakyat Indonesia. Dan memimpin rakyat Indonesia itu salah satu prasyaratnya ada public trust, dan public trust bisa muncul ketika masyarakat merasa oke, dia itu tidak jauh dengan kita. Dia adalah representasi kita. Sehingga dan masyarakat senang begitu ya kalau ada oke. Iya. Baik. Ke Pak Nono kalau misalnya kemudian profil Pak Jokowi ini senang ke tengah masyarakat. Ini nanti teknik pengamanan yang akan dilakukan seperti apa? Kalau kita mencermati bahwa Jokowi inginnya sedikit aja pengamanannya supaya tidak terlihat ada jarak begitu, tidak. Nah, ini begini, jangan kita berkonotasi bahwa belusukan hanya ke rakyat, ke pasar, tapi sebagai seorang presiden untuk mengecek apakah birokrasi di bawah juga berjalan dengan baik. Mungkin presiden kali ini belusukan ke kelurahan, ke desa, ke kecamatan, ke kementerian tertentu, dan seterusnya BUMN. Dan ini untuk meyakinkan bahwa apakah kebijakannya, perintah dari presiden itu jalan sampai pada tingkat bawah atau tidak. Nah itu, oleh karena itu Pas Pampres juga akan menyesuaikan. Entah di pasar, entah masuk di kecamatan, masuk di kelurahan, di manapun juga akan dilakukan hal itu, dan sudah terbiasa Pas Pampres untuk melakukan. Bahkan dalam pergeseran atau pergantian atau suksesi kepemimpinan, baik dalam keadaan normal maupun keadaan khusus, itu dengan mudahnya menyesuaikan. Pak Nono, kalau kita cermati di Presiden SBY itu memang ada aturannya untuk beberapa meter untuk bisa mendekati Presiden SBY. Tidak semua masyarakat bisa langsung, bahkan menjabat tangan Presiden SBY itu susahnya minta ampun. Bahkan untuk seorang wartawan menodongkan mic-nya itu tidak dibenarkan. Kalau kita melihat karakter dari Presiden SBY. Sekarang untuk Presiden Jokowi melihat banyak sekali yang ingin berjabat tangan dengan dia, lalu kemudian untuk bisa mendekati dia, bahkan jaraknya kurang dari 1 meter begitu. Itu masih mungkin dilakukan atau tidak? Kalau kita memang melihat kebiasaan presiden kita lain-lain, baik yang ada di luar maupun yang ada di kita sendiri. Tentu nanti akan ada penyesuaian. Pak Jokowi sendiri bilang, ya nanti saya akan menyesuaikan, Pas Pampres juga akan menyesuaikan. Kalau tidak bisa 1 minggu, ya 2 minggu, 1 bulan, dan ini pasti akan ada. Tapi intinya begini, keinginan Presiden Pak Jokowi ini pasti akan disampaikan kepada Komandan Pasukan Pengawal Presiden, atau minimal pada Komandan Grup yang mengawal Presiden, yaitu Grup A. Karena di sana ada 4. Grup A pengawal Presiden, Grup B Wakil Presiden, Grup C untuk tamu, dan Grup D adalah para mantan. Sebetulnya sebutan mantan Presiden sejak Ibu Megawati itu sudah ditiadakan. Presiden kesekian. Jadi tidak ada. Kayak ambasador juga begitu, tidak pernah ada pensiun, kata pensiun. Nah, oleh karena itu, berbekal pengalaman-pengalaman yang ada pun, mantan atau bekas pejabat presiden ini juga dikawal oleh Pas Pampres. Nah, kembali kepada Presiden terpilih Jokowi, ini memang akan terjadi penyesuaian-penyesuaian. Memang butuh waktu. Pengalaman saya pun demikian. Kadang-kadang ada yang kurang pas begitu. Nah, ada pemberitahuan dari presiden atau wakil presiden, ini kok begini, kok begitu, saya maunya begini. Pas Pampres tentu akan, oh siap Bu, tetapi ada pertimbangan begini-begini bagaimana. Dan seterusnya. Kalau kembali ke tadi, soal begini, kalau orang banyak, misalnya wartawan banyak, menurut saya kalau semuanya berebutan ke presiden, tentu akan ruang makin sempit. Harus diatur jarak lebih luas, lebih enak, lebih nyaman. Kan itu antara aman dan nyaman harus kita bandingkan. Nah, tinggal nanti di lapangan akan terlihat. Kalau orang banyak atau wartawan begitu banyak, semua rebutan ingin wawancara dengan presiden, kayak apa crowdednya? Saya kasih contoh, beberapa hari yang lalu di PRJ, Mas Gun-Gun, begitu banyak, saya lihat Pak JK, calon wakil presiden ini sudah dikawal sama Pas Pampres. Kebetulan agak tertunda, yang karena ada proses, sorenya baru akan menempel sesuai arahan dari Pak Jokowi. Tidak salah kemarin itu tangannya ada lecet di sini, karena begitu banyak orang. Dan harus di luka karena jabat tangan itu, Pak. Betul. Ibu Mega saya pernah dulu tangannya luka karena anak-anak kecil, sama dengan anak-anak kecil yang pakai bendera itu, ada bambu, terbelah tangannya itu. Ya hal-hal seperti itulah kan perlu
diperhatikan, diantisipasi. Di luar yang bersifat keamanan yang kita tahu situasi di dunia ini, bukan hanya negeri kita, dunia ini perlu kita antisipasi keamanan seorang presiden. Tapi yang jelas kenyamanan tetap diperhitungkan begitu ya, nanti Pak Nono. Aman dan nyaman. Baik, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.